Salam saudara, pada malam ini bahkan sudah menjelang pagi di hari Selasa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan segala kesederhanaan. Menjelang pagi ini kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kita. Biarlah malam pagi ini firman Tuhan boleh sampai kepada saudara yang mungkin hari-hari ini saudara telah mengalami satu goncangan yang luar biasa. Saudara dalam situasi yang sekarang ini menghadapi beban berat, persoalan, sakit penyakit, apalagi dengan situasi ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 13 dengan perikopnya perwira Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan dia sangat menderita." Yesus kemudian berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dalam sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudaraku, menjelang pagi hari, saya masih ada bersama dengan saudara untuk kiranya biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatanmu dan kekuatanku. Ada hal yang perlu kita renungkan baik-baik tempat saudara firman Tuhan ini. Ada hal yang membuat Yesus mengeluarkan sebuah statement, mengeluarkan sebuah pernyataan, dan itu sangat penting. Tidak sekedar sebuah statement, pernyataan, tetapi itu satu pesan. Dan pesan ini bukan hanya sekedar ditujukan kepada seorang perwira ini, tetapi juga biarlah itu menjadi pesan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Kenapa? Karena dia berkata di dalam ayat 11,
Pertama berkata begini, aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat. Perhatikan, datang dari timur dan barat. Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Kita perhatikan di sini. Orang yang datang dari timur dan barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Perhatikan, di dalam kerajaan surga ada Abraham pertama. Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan, Abraham dikenal dari 3 agama besar di Israel, baik Yahudi, Kristen maupun Islam, dan diakui sebagai bapa dari semua orang beriman. Artinya Abraham ini adalah sebuah nama yang besar, tokoh besar, nabi besar. Bahkan Abraham ini juga disebut sentrum, pusat penyembahan contoh dari 3 agama besar di Israel. Yang kedua, siapa Ishak itu? Ishak itu adalah anak yang dilahirkan di kala Sarai sudah usia menjelang 100 tahun. Rasanya tidak mungkin Ishak itu dilahirkan. Ishak itu adalah seorang yang memiliki sebuah ketaatan yang luar biasa yang disebut anak yang dijanjikan Tuhan. Siapakah anak yang dijanjikan Tuhan yang disebut anak perjanjian itu? Adalah Ishak, bukan Ismail. Sekali lagi, siapa yang dikorbankan di atas sebuah gunung ketika Ishak dilahirkan dan Abraham diperintahkan persembahkan anak itu? Bukan Ismail, tetapi adalah Ishak. Sekali lagi, adalah Ishak. Ya. Disinilah gambaran sebuah paskah pengorbanan, pengampunan, dan kesediaan untuk berkorban. Ketiga, di situ disebut Yakub. Siapakah Yakub? Cikal bakal dari sebuah bangsa pilihan Allah itu bukan diambil dari satu suku bangsa dari bangsa yang lain, tapi dari satu nama yang bernama Yakub. Perhatikan di sana. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Siapakah Yakub? Yakub adalah Israel. Siapakah Israel? Israel adalah umat pilihan Tuhan. Sekali lagi, Yakub arti dari Israel. Siapakah Israel? Yaitu umat pilihan Tuhan. Ada di mana? Di kerajaan surga. Jelas sekali tidak ada satu nama nabi lain yang disebut di kerajaan surga. Tidak ada nama tokoh besar yang disebut di dalam Matius pasal 8 ayat 5-13 ini. Ada 3 nama besar. Abraham, Ishak, dan Yakub. Di sana tidak ada satu nama-nama lainnya termasuk Nabi Muhammad tidak ada di kerajaan surga. Sekali lagi jelas sekali. Saudara-saudaraku, biarlah ini menjadi bagian yang penting. Kalau kita mau makan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di kerajaan surga,
Ada yang Tuhan mau ajarkan kita teladani seorang perwira di Kapernaum. Sekali lagi, seorang perwira dengan kedudukan yang paling tinggi pada waktu itu, minimal kapten, itu disebut perwira. Seorang perwira dia punya banyak bawahan, banyak ajudan. Tapi seorang perwira ini memiliki satu dasar yang luar biasa yang membuat Yesus tertarik dan berkata dalam statement-nya, "Aku akan berkata kepadamu, banyak akan datang dari timur dan barat akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga." Yang dimaksudkan ini bukan seorang perwira, karena kenyataannya tidak semua perwira memiliki hati seperti perwira di Kapernaum ini. Apalagi kalau berbicara perwira yang sekarang ini. Makin tinggi pangkatnya makin sombong. Makin tinggi kedudukannya di dunia ini makin sombong. Buru-buru apalagi memperhatikan seorang rendahan seperti yang namanya bawahan. Tidak dengan perwira ini. Perwira ini tidak dikenal di dalam gereja. Perwira ini tidak dikenal sebagai orang aktivis. Perwira ini tidak banyak dikenal di toko-toko gereja yang luar biasa. Kenapa Tuhan tiba-tiba tertarik dengan perwira ini, lalu menempatkan dia seolah-olah menjadi penting dan dia layak, dia pantas duduk di dalam kerajaan surga bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudaraku, pagi hari ini janji surga diberikan kepada Tuhan bukan karena keagamaanmu, bukan karena pejabatanmu, bukan karena pelayananmu yang hebat, tetapi yang Tuhan mau dalam hidup saudara adalah perbuatan iman. Perbuatan iman yang seperti apakah yang Tuhan mau? Perbuatan iman seperti perwira ini. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan. Inilah waktunya kita empati, inilah waktunya kita punya hati, ini waktunya kita peduli, ini waktunya telinga kita sensitif dan peka mendengar kesusahan orang lain. Tidak perlu saudara harus ada sebagai orang yang seperti perwira ini yang jelas punya segala sesuatunya. Yang kedua, saudaraku, ada hal yang sangat menarik buat Tuhan menarik buat Tuhan terhadap perwira ini. Dia dari seorang yang tidak hanya jabatannya yang tinggi, punya perhatian yang tinggi, kasihnya yang tinggi, tetapi dia juga seorang yang sangat rendah hati sekali. Iya. Ketika Yesus menyediakan waktu untuk datang kepada perwira ini, dia berkata begini, "Aku akan datang menyembuhkanmu." Ayat 7 dikatakan begitu. Yesus berkata, "Aku akan datang kepadamu." Saudaraku, Yesus tertarik pada perwira ini mengunjungi rumahnya ini bukan karena Yesus tertarik dengan asetnya, harta benda. Yesus tidak penting dengan seorang perwira ini kalau hanya sekedar ingin tahu tempat rumahnya. Bukan itu. Dan perwira itu juga menyambut dengan kedatangan Tuhan dengan satu kerendahan hatinya. "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Luar biasa. Yang kedua, merasa ketidaklayakan seorang perwira ini terhadap Yesus karena perwira ini bukan sekedar tahu dan kenal Yesus sebagai apa, tapi menempatkan dirinya sebagai seorang perwira seperti umumnya manusia pada umumnya adalah orang yang berdosa. Siapakah hari ini yang berkata aku layak dan paling pantas bersanding dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga? Siapakah orang yang berkata aku layak masuk surga karena keagamaanku? Oh, aku akan masuk surga karena amal ibadahku. Oh, aku akan masuk surga karena persembahan perpuluhanku besar. Oh, aku akan masuk surga karena pelayananku hebat dikenal di mana-mana. Oh, aku akan masuk surga karena aku banyak membangun tempat-tempat ibadah. Oh, aku akan masuk surga karena aku banyak menolong orang. Oh, tidak, saudaraku.
Yesus melihat kedalaman hati seorang perwira ini. Begitu rendah hatinya orang ini. Dia tidak tunjukkan dengan kebanggaannya. Ini kesempatan. Aku seorang yang sekarang dikenal. Orang yang terkaya. Orang yang kedudukannya tinggi. Kalau Yesus mau